Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertemuan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan menganugerahi kita hidayah di awalnya, ampunan di pertengahannya, dan senantiasa kita dikokohkan di atas kebenaran itu sampai ajal menjemput kita insyaallah. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia nabi terbaik, rasul terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi ini untuk membawa risalah yang terakhir, risalah yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, kata Allah Jalla Jalaluh di dalam surat 5 ayat 3, bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya, telah menyempurnakan nikmat, yaitu agama itu selain nikmat, dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Risalah telah sempurna dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah diridhai Allah untuk mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Santai saja karena kepanasan. Saya juga kegerahan loh beneran. Ya, tapi nggak apa-apa, masih lebih panas neraka kan? Baru simulasi gitu ya. Baik. Bersama selamanya ya. Saya nggak kasih tahu apa itu. Saya biasa pakai metode deduktif. Metode, tahu deduktif nggak? Udah lama nggak kuliah, di otaknya nggak kepake ya. Karena saya masih ngajar, jadi otaknya masih kepake gitu. Ya baik. Jadi saya biasa dari umum ke khusus ya. Saya biasa kalau ngajar itu setiap orang mesti pegang Quran. Udah hafal Quran belum? Belum, kok sok pintar sih loh. Tapi nggak apa-apa, itu kan masalah Allah. Baik ya. Jadi saya dari umum. Pertama, poin yang pertama bahwa Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya tanpa tujuan. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Di surat 3 Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apapun yang kamu ciptakan tidak akan pernah sia-sia ya Allah. Pasti ada tujuannya. Begitu juga Allah menciptakan manusia bukan untuk main-main khususnya. Ya lihat surat 23. Mau dibilang lihat apanya mau dilihat ya? Orang dia gak pegang Quran gitu ya. Tadi surat 23 itu surat Al-Mu'minun ya. Tadi kalau saya bilang surat Al-Mu'minun, saya yakin antum cari bolak-balik susah itu ya. Makanya saya lebih suka menggunakan nomor baru nama gitu ya. Tadi surat 23 itu surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira wahai manusia bahwa aku Allah menciptakan kalian main-main saja
Dan apakah kalian mengira pula bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Di sini pertanyaan istifham yang tidak butuh jawaban karena semua orang pasti tahu bahwa Allah tidak menciptakan mereka tanpa tujuan. Ya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu bagian dari. Tetapi paling utama adalah manusia diciptakan Allah adalah untuk diuji oleh Allah. Jadi jawabannya ada di surat 76. Surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur, spermatozoa dan ovum. Kecuali Isa ya. Isa itu kecuali ya. Jadi kata insan di sini berlaku termasuk Isa, tetapi Isa tidak sama dengan kita. Isa tidak sama dengan kita dan Adam pun tidak sama dengan kita. Jadi pengecualian. Pengecualiannya lihat surat 3 Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguh penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah katakan jadi maka jadilah. Ini Quran tidak kontradiksi ya. Allah bilang begini, kalau dikumpulkan dua ayat ini apa? Seluruh manusia aku ciptakan dari mani, kecuali 3 orang. Pertama Adam, kedua Hawa, ketiga Isa. Tadi suratnya. Hawa di mana? Surat 4 ayat 1. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan diri kalian dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Adam dari tanah ya. Jadi kalau Allah bilang, inna khalaqnal insana min turab, sungguh aku ciptakan manusia dari tanah, bukan kita. Yang dimaksudkan adalah Adam ya. Nanti lihat surat 38. Kalau nggak lihat itu kan masalah Allah, bukan masalah gua. Surat 38 ayat 71-72. Surat Sad ya. Jadi Hawa dari mana? Dari diri Adam langsung. Kemudian kata Allah, wabatha minhuma rijalan katsira. Dari keduanya Allah ciptakan anak keturunan wanita yang banyak. Jadi anak Adam pertama sampai anak Adam yang terakhir seluruhnya tercipta dari mani kecuali Isa saja. Paham anak-anak? Ngerti loh. Nanti habis gue nanya loh beneran. Paham ya? Tadi Quran tidak kontradiksi, otak lo tuh yang kontradiktif. Paham ya? Kembali ke persoalan tadi di surat 76, kembali ke laptop tadi. Di surat 76 tadi, jadi kita diciptakan dari ini yang bercampur. Untuk apa? Nabtalihi kata Allah. Agar dia Allah menguji kita. Di ayat ini Allah tidak jelasin diuji dengan apa. Untuk apa kita diuji? Allah jelaskan di 3 ayat. Surat 11, surat Hud ayat 7. Yang mau catat-catat, tidak catat silakan, tapi habis ini saya nanya. Kan namanya tanya jawab kan? Tanya jawab kan boleh dong, Anda nanya saya jawab atau saya tanya Anda jawab. Namanya juga tanya jawab. Ya, surat Hud 11 ayat 7, surat 18 Al-Kahfi ayat 7 dan surat 67 Al-Mulk ayat 2. Di seluruh akhir ayat itu Allah bilang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Nah, pertanyaannya kita diuji dengan apa sih? Allah akan menguji kita dengan 2. Pertama, Allah menguji kita dengan ketaatan. Dan kedua, Allah akan menguji kita dengan takdir. Ketaatan kontennya adalah perintah dan larangan ya. Kenapa? Orang yang sudah ada di dalam surga saja diuji, apalagi Allah yang belum masuk. Yang udah di surga tidak lulus didepak lo, apalagi Allah yang melanggar banyak, gelok lo ya. Jadi kita diuji pertama dengan ketaatan. Itu pertama perintah. Ya. Allah pernah menguji hamba-hamba ini, malaikat dan iblis kan, dan jin kan. Ya, lihat surat berapa? 18 misalnya.
Surat Al-Kahfi ayat 50. Idh qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam. Isjudu kan ifil amr, perintah ya. Maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Kalau berhenti di ayat ini, seakan-akan iblis adalah bagian dari malaikat kan? Enggak. Allah jelaskan di ayat ini lagi, kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan jin yang pertama kali membantah fasik kepada perintah Tuhannya. Jadi malaikat dan iblis diuji Allah dengan larangan, kemudian iblis tidak patuh, didepak dari surga. Iblis tidak sujud kepada Adam saja, berarti dinyatakan tidak lulus. Gimana Allah yang malah sujud pada Allah, mimpi lo masuk surga tuh BBM tahu, baru bisa mimpi. Yang dalam aja di fit, ditepak keluar. Bagaimana Allah yang cuma di Al-Azhar doang, ngaji cuma Rabu doang. Ini sentilan aja, siapa tahu lu ngaji banyak. Paham? Nah, yang kedua, diuji dengan larangan. Adam diuji dengan apa? Larangan kan? Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Anda tahu pohon apa yang Allah uji ketaatan Adam dengannya? Pohon apa? Pohon apa? Ditanya, saya tanya, cepat jawab. Pohon apa yang diuji Allah yang Allah uji Adam dengannya? Berarti itu iblis tahu. Yang bilang khuldi itu iblis, ngerti nggak lo? Allah itu nggak pernah ngasih tahu nama pohon apa. Lo tuh yang ngarang, ngopi dari iblis kan? Allah cuman bilang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Anda nanya, kenapa Allah ngasih tahu nama? Kata Allah, ya terserah gua lah, ngapain lu nanya-nanya? Intinya gua pengen nguji lo, nggak usah nanya. Urusannya bukan tahu nama pohonnya, lu loyal nggak lo? Yang bilang khuldi itu iblis tahu. Yang kasih nama pohon itu namanya khuldi itu iblis. Jadi yang tadi jawab nama pohon itu adalah khuldi, berarti dia copy paste dari iblis. Ngerti nggak lo? Lihat surat 20. Surat Toha ayat 120. Jadi besok-besok kalau ditanya, pohon apa? Pohon itu, pohon yang Allah uji Adam dengannya apa? Jawab aja wallahu alam. Gak penting gue tahu. Yang penting gue tahu Adam diuji, tidak lulus, diusir. Selesai. Ya. Jadi kalau Anda tanya, ya Tuhan, kenapa Anda tidak menjelaskan nama pohon itu? Kata Allah, emang Mas Bulo masalah buat Allah. Ya enggak, Allah enggak perlu lo tahu. Paham? Intinya adalah ujian. Nah, yang kasih nama khuldi itu setan. Iblis. Jadi kalau Anda tadi bilang setan, itu namanya KIH. Koalisi iblis hebat itu namanya. Itu rupanya koalisi itu sama setan. Di surat 20 ayat 120, bukan yang KIH yang lain ya. Ini kebetulan aja istilahnya sama aja gitu loh ya. Mau bilang PKS juga nggak enak kan? Jadi KIH aja lah. Apa kata Allah di surat 20 tadi? Fawaswasalahu syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Setan kemudian memasukkan provokasi kotor kepada otaknya Adam. Lalu apa kata iblis? Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Yang kasih nama khuldi siapa? Baru tahu loh. Kasihan deh loh. Paham? Nah, Adam kemudian melakukan pelanggaran, Adam pun diusir dari surga. Bayangkan Adam udah ribuan tahun, cuman bikin satu larangan saja keluar. Gimana ente dan anak yang bikin larangan udah ratusan? Kira-kira punya peluang gak masuk surga loh? Sepertinya harapan tipis ya. Tapi optimis saja kali. Baik, oke ya. Nah itu kemudian yang kedua takdir. Ya, Allah akan menguji kita dengan pertama, kata Allah di surat 21 Al-Anbiya ayat 35, kata Allah, wa nabluukum bisyarrin wa khairin fitnah.
Dan aku Allah pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu takdir. Keburukan apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak ayatnya. Saya sebutkan banyak-banyak juga gak hafal kan? Cukup satu aja deh. Surat 2 Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kita akan diuji dengan takdir yang tidak menyenangkan. Kelaparan, asap. Jadi kalau sekarang ada bencana terjadi, saya suka nanya sama hampir semua pejabat, bangsa apa yang paling bodoh di dunia? Pada nggak jawab, saya jawab bangsa paling bodoh udah bangsa Indonesia. Kenapa punya masalah kok tanya rumput yang bergoyang, aneh nggak? Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita? Atau Tuhan mulai bosan? Gelo nggak itu orang? Mungkinkah Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang selalu bangga dengan salah dan dosa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa kata rumput? Bego lo ya, gue tenang aja lu nanya, gue kagak jawab, gue goyang lu nanya lo. Saya tanya sama bapak pejabat, tuh sekarang rumput di mana-mana terbakar, terus lu mau nanya apa? Nanya asap. Yang mentakdirkan segala sesuatu Allah. Jawabannya kembali kepada yang menakdirkan Allah. Ngapain juga lu nanya rumput? Jadi bangsa yang paling bodoh di dunia, bangsa Indonesia. Kenapa? Punya masalah, tidak bisa selesaikan, maka setiap ada musibah, pasti lagu ini jadi soundtracknya kan? Apa kata iblis? Ternyata Indonesia lebih bego daripada yang gue bayangin katanya. Tapi apa kata iblis? Raupopo. Lanjutkan, bersama kita bisa. Gitu aja kok repot. Jelas ya? Nah, jadi segala persoalan ini akan terjadi dan itu terus terjadi. Masalah akan kita hadapi. Yang kedua, takdir baik. Nikmat, kekuasaan, segalanya itu juga ujian. Banyak ayat tapi saya cukupkan surat 27, surat An-Naml. Ayat 40. Di akhir ayat itu Allah menukil perkataan Nabi Sulaiman. Ketika Allah berikan banyak kelebihan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, qala, dia berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini adalah karunia kebaikan dari Tuhanku agar dia mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Dua item inilah kita diuji dengan Allah, lalu Allah bilang, siapa yang best of the best dari kalian ketika datang kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang jadi pertanyaan, kita yakin bahwa Allah menciptakan kita, Allah menguji kita, dan kelak Allah memvonis seluruh kinerja kita, yang pada akhirnya go to hell atau go to Eden. Yuk pilih mana? Go to hell apa go to Eden? Ayo cepat jawab. Belum makan malam kan? Kelihatan sih. Oke ya? Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah Allah menciptakan, Allah menguji, kemudian Allah akan memberikan apa keputusan di akhirat? Masa Allah tidak berikan panduannya, sistem kerjanya? Ya nggak mungkin lah. Ya tidak mungkin. Maka di surat 75 dibacakan oleh imam tadi, surat Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa setelah aku menciptakan mereka, aku biarkan mereka begitu saja? Tidak. Allah tidak membiarkan manusia. Anda yang bikin anak saja punya rasa tanggung jawab. Punya tanggung jawab gak ke anak-anak lo? Walaupun muka tampang lo kayaknya laki-laki kurang bertanggung jawab. Kelihatan dikit banget gitu. Jadi Anda saja punya anak merasa punya tanggung jawab. Gimana Allah yang mencipta, masalah tidak merasa punya tanggung jawab. Anda saja tidak, Anda tidak sebagai atasan, Anda tidak menugaskan seorang pegawai untuk memenuhi sebuah target, melainkan Anda pasti dong berikan juklak dan teklaknya kan? Anda pasti memberikan petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya kan? Kalau Allah saja menyatakan bahwa, merasa bahwa tidak mungkin sesuatu akan bisa tercapai kalau tidak ada panduannya, masa Anda lebih cerdas dari Allah? Yang benar aja dong. Maka Allah tentu lebih dari itu. Maka Allah memberi kita dua hidayah. Allah memberi kita apa? Untuk melaksanakan kinerja kita mencapai target ahsan tadi, Allah berikan kita dua hidayah. Pertama hidayah general, hidayah amma yang tidak usah dipelajari. Hidayah kauniyah,
Jadi sistem kerja anatomi kita ini namanya hidayah juga. Ya, hidung kenapa 2 lubangnya? Kan you order nggak itu hidung lo? Enggak, emang dari sonoknya begitu. Ya, jadi hidayah, kata hidayah pada Quran itu ada 2 makna ya. Pertama, hidayah bersifat general, yang tidak usah dipelajari. Ya, lihat di dalam surat 20, ya, di surat Toha ayat 49-50. Ya, ketika terjadi dialog antara Fir'aun dengan Musa, ya, Fir'aun bertanya, "Marabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Qala, Musa menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Tuhan kami itu yang menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, lalu memberi hidayah kepada setiap ciptaannya tadi. Atau lebih enak surat 87, surat Al-A'la. Biasa Anda hafatus sabihis ya? Ya. Surah 87 ayat 2 dan 3. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Allah yang menciptakan, Allah menyempurnakan ciptaannya, lalu Allah memberi ukurannya. Contoh, kenapa kepala you di atas bukan di bawah? Kenapa perut lu bentuknya kayak gitu? Kan bukan request kan? Dia yang mencipta, dia memberi ukuran kadarnya hidung. Kenapa lubang 2 enggak 4? 2 aja repot, gimana 4? Kemudian kemampuan hidung membaui, membedakan, menawangi, itu namanya apa? Hidayah tadi kan? Sistem kerja anatomik yang bersifat automatically. Itu enggak usah dipelajari. Dengan hidayah itu, merpati tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan hidayah itu, hanya memodalkan 2 sayap, dia terbang dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Semua sistem kerja ekosistem alam ini, termasuk kinerja makhluk manusia, diatur oleh hidayah pertama yang tidak usah dipelajari, karena otomatis dikasih gratis oleh Allah Jalla wa'ala. Ngerti anak-anak? Kan sama si bapak guru loh. Tapi enakan juga gini, iya cikgu kayak Ipin Upin gitu deh. Iya cikgu gitu ya. Kayak ustadz kayaknya terlalu besar. Jadi ustadz kalau di Arab itu kan guru besar. Di sini ustadz abal-abal dipanggil ustadz lagi. Ya. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah hidayah syar'iyah. Hidayah syar'iyah. Hidayah din. Dan ini hanya Allah berikan kepada manusia ya. Faham? Hidayah syar'iyah, hidayah din. Yang biasa Anda selalu minta kepada Allah setiap hari 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah agama yang lurus. Jadi surat 1 ayat 6 kan? Juntoknya yang dimaksud jalan lurus itu agama yang lurus. Lihat juntoknya di surat 1 ayat 6 junto. Surat 6 ayat 161. Ya, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah telah memberi aku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama bapakku Ibrahim. Itulah yang kita minta kepada Allah. Dan agama yang lurus itu adalah Islam. Nanti kapan-kapan saya jelaskan yang dimaksudkan agama samawi itu apa sih? Soalnya orang sering bilang begini, agama samawi ada 3 ya. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu dongeng tahu. Itu yang ngomong tuh gelo tahu nggak? Tapi nanti kapan-kapan gak di sini ya. Nanti undang saya lagi ya. Kira-kira aja lagi. Baik. Nah, hidayah syariah itu kan ada 2 ya. Pertama hidayah bayan, hidayah irsyad. Hidayah di mana Allah memberi petunjuk kepada akal secara ilmiah. Yaitu para nabi dan kitab ya. Jadi Allah tidak membiarkan kita diuji, kemudian diberi keputusan dari kiamat, melainkan pasti Allah memberikan panduan ya. Ya seperti contoh gini, Anda kalau beli elektronik ada nggak user manualnya? Ya masa Allah ciptakan kemaluan lu nggak ada user manualnya? Masa Allah ciptakan kuping elo, masa Allah nggak kasih user manualnya? Sama kan? Dan user manual itulah agama kan? Apa yang mesti kamu makan, apa yang tidak boleh kamu makan, mana yang boleh kamu dengar, mana yang nggak boleh kamu dengar, gitu kan? Maka apa yang Allah haramkan berarti sesuatu tidak baik untuk kita, bukan? Apa yang Allah perintahkan itu masalah untuk kita, bukan? Sama dengan user manual juga gitu kan?
Coba Anda beli elektronik kemudian menyalahi panduan dari user manualnya, rusak nggak barang elektronikmu? Maka rusaklah dunia manusia karena meninggalkan panduan ilahi kan. Dan panduan Allah itu namanya din. Dan din itu tidak pernah menyelisih fitrah manusia. Kan orang suka bilang gini, gue sedang cari jati diri gue. Saya suka tanya, terus lu cari di mana? Udah ketemu belum? Saya kalau nanya agak sinis loh, kalau nanya ke orang. Balik kalau ibu-ibu, Pak Salim, ibu-ibu kan mulutnya agak manyun gitu kan. Pak Salim, saya ini sedang cari jati diri. Saya ini punya catat bawaan bisa niru orang persis loh. Jadi anak kalau ngomong sama saya hati-hati ya. Dan saya nggak lupa ketemu saya. Pas saya bilang, dulu kamu ketemu saya gini kan gayanya kan. Nah, jadi ibu-ibu, saya sedang mencari jati diri, tangannya gini kan ada berliannya kan. Terus saya bilang, terus udah ketemu bu? Udah sih. Di mana? Di training gelok lo ya. Saya bilang, kalau ibu pengen cari jati diri yaitu Islam, agama. Karena Allah bilang di atas agama itulah Allah jadikan jati diri manusia. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di ayat 29 Allah bilang gini, terjadi kerusakan di bumi ini karena manusia mengikuti hawa nafsunya ya. Lalu Allah beri solusi dari kerusakan itu apa? Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Karena kata Allah, di atas agama itulah aku ciptakan fitrah jati diri manusia. Maka Nabi memperkuat dengan hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itulah agama. Kemudian di surat yang sama, ayat 41-42, Allah menyebutkan bahwa terjadi kerusakan di muka bumi ini kan disebabkan tangan-tangan kita kan? Lihat surat 30 tadi. Ya, ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan tangan-tangan manusia, lalu aku timpakan sebagian aja dari perbuatan mereka. Jadi asap segala macam, kata Allah baru sebagian. Itu baru simulasi, tunggu aja tanggal mainnya gue bolak-balik loh. Agar kita kembali kepada kebenaran. Jadi kita ini sedang diperingati Allah kembali. Kembali kemana? Allah ingatkan kita, jangan kembali ke lain. Ayat 42 Allah bilang, qul siru fil ardi fanzuru. Suruh mereka jalan di muka bumi. Lalu mereka perhatikan, kenapa aku membinasakan umat-umat terdahulu? Karena mereka merusak agamaku. Maka di ayat 43 Allah bilang, fa'aqim wajhaka lidini qayyim. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah. Sebelum datang satu hari yakni qaid. Tahu qaid? Apa qaid? Ngerti loh. Hari yang kamu tidak bisa nolak. Bisa nggak renegosiasi soal ajal? Pernah nggak ada orang bisa, malaikat, gue bisa nggak minta reschedule gitu? Pernah dengar cerita ada orang minta reschedule soal maut? Nggak ada, kata Allah. Tidak bisa ditolak, maka kembali ke agama. Dan pokok dari agama adalah Quran ya. Jelas? Nah, tadi Allah bilang, saya utus para nabi dan Quran. Kitab kan? Nah, inti dari Quran kitab terakhir. Ini pun, makanya Pak, mari yang diajar hari inilah dalam kondisi apapun. Anda sedang di posisi apapun. Ya, apakah jadi orang Islam hari ini kan namanya umat andilau. Antara dilema dan galau. Betul ya? Saya jadi ustadz di Indonesia juga andilau antara dilema dan galau. Artinya ngomong belak-belakan orang tersinggung. Kan dilema. Saya nggak ngomong, saya galau. Namanya ustadz andilau. Antara dilema dan galau. Ya, Anda juga gitu. Berpegang kepada agama. Kata Nabi akhir zaman. Kamu berpegang kepada agamamu seperti memegang bara api kan? Dilema kan? Tapi kamu lepasin, kamu akan mendapatkan api yang lebih panas lagi. Neraka bukan? Ya dilema bukan? Nah, tetapi sekali lagi bahwa Allah tidak akan menciptakan hati. Yang punya masalah siapa? Yang menghadapi masalah itu apa? Hati kan? Anda nggak usah khawatir.
Sumber baik itu hati, sumber kebaikan itu hati, sumber kebaikan itu hati. Berat ringannya masalah itu tergantung hati merespon sesuatu kan. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh manusia, kinerjanya baik. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Pertanyaannya, bila hati rusak, merenovasinya dengan apa? Merecovery dengan apa? Menterapi dengan apa? Allah bilang dengan Quran. Lihat surat 17 Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Telah kami turunkan Quran sebagai obat. Di ayat ini Allah tidak tahu yang menjadi objek pengobatan apa, enggak dikasih tahu di ayat ini. Apakah kaki, mata atau telinga? Allah jelaskan di surat 10. Surah Yunus ayat 57, yang diobati adalah penyakit yang ada di balik dada, yaitu hati. Surat 10 ayat 50. 57 ya. Surat 10 Yunus ayat 57. Kata Allah apa? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan kalian. Allah bilang pelajaran mau'izah, artinya manusia itu selalu salah. Ya? Maka Allah tidak biarkan manusia berbuat salah, Allah selalu menurunkan nasihat. Quran itu sumber nasihat ya. Lalu apa fungsi nasihat itu? Kata Allah, syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat penyembuh bagi hati yang berada di balik dada manusia tadi. Problem kehidupan ini datang dari sikap hati, respon hati. Tidak ada yang bisa menyembuhkan hatimu kecuali yang menciptakan hati. Siapa yang menciptakan hati? Nah, saya tanya sama antum, kalau Anda kena penyakit liver, Anda kemana? Ke dokter kan? Begitu dokter mengatakan penyakit Anda stadium sekian, dokter bilang kamu harus begini, berani bantah enggak? Anda yakin dokter profesional enggak? Kamu yakin bahwa dokter main-main enggak dengan jawabannya? Kok diam aja sih lo? Ditanya malah diam lagi. Saya tanya ulang. Kalau you kena penyakit liver, ke dokter bukan? Sirosis misalnya. Tahu sirosis ya? Ya kalau nggak tahu cari tahu aja sendiri. Ya, Anda ke dokter bukan? Dokter mendiagnosa kan? Penyakit Anda bla 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 udah stadium sekian. Kan dokter bilang, oh Anda itu sirosis udah stadium 4B misalnya. Nah, pengobatannya adalah ya mungkin dioperasi atau ini. Kemudian tapi untuk sementara Anda harus melakukan ini, lakukan ini. Pertanyaan saya adalah, Anda ragu nggak dengan jawaban dokter? Nggak ragu. Anda tahu dia tahu tentang bidangnya kan? Kemudian semua yang dia advice yang dia berikan Anda patuhi nggak? Bego lo ya. Dokter bisa salah tahu. Boleh jadi dia malpraktek. Mungkinkah Tuhanmu lebih bodoh daripada doktermu? Yang bikin lu bego apa? Masa dokter lu percaya? Quran lu gak percaya? Miring gak lu ke kanan? Itu resikonya gak dia sama gua gitu loh. Karena gue sendiri sedang galau. Melihat sikap kita yang gak bijak terhadap Quran gitu loh. Ya sakit hati gak? Jadi kalau sakit hati masalah lo deh ya. Saya berusaha menghadirkan sejelas mungkin agar tidak ada kerancuan. Sebab Islam tidak ada ruang abu-abu ya. Hanya putih hitam putih. Nggak ada dusta. Jadi sesuatu pakai sini jangan ada dusta di antara kita ya. Faham? Jadi coba Anda ke dokter, Anda begitu percaya sama dokter, Anda patuhi semua aturan dokter. Anda nggak pernah ada bilang hari gende ngikutin Allah. Nggak pernah baringin itu kan? Tapi berapa banyak orang ketika kita jelaskan itu haram, itu nggak boleh, yang wajibnya begini. Hari gini suruh ikut Quran, apa kata iblis? Wow. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Ada lihat respon iblis kayak apa kira-kira ketika dia bilang hari gende ngikutin Quran, apa kata dunia, apa kata iblis? Iblis habis salto mengatakan wow.
Gue nggak bayang lu sesat itu loh. Bahkan iblis mungkin gala-gala kepala. Kesesatan lu gak ada di proposal gue tahu. Gue dulu minta ke Allah nyesatin lo. Ternyata sebelum gue sesatin lu udah sesat duluan. Karena dia gak salto gitu loh. Waliyahudzubillah ya. Ada orang seperti itu. Ya, ada yang bilang gini, Pak Salim, saya baca Quran, tapi Quran kok nggak masuk akal ya? Saya bilang, iyalah akal ibu. Masuk tuh di akal saya bilang. Iya bu, emang lubang akal ibu kan kecil, makanya nggak masuk. Coba ibu kasih kunci kegedean, lubang pintu kekecilan, nggak masuk lah seperti akal ibu. Tuh saya tanya, ya bermasalah Quran apa otak ibu? Kata ibu, waduh, jadi murid saya ibu-ibu kan? Saya bilang gini, Pak Salim gila ya? Saya bilang, iya, saya gila beneran, ibu benar-benar gila, saya bilang. Saya bilang gila gitu kan. Saya bilang kan saya jawabnya selengean aja, santai aja. Saya bilang, iyalah otak ibu gitu. Ya, yang bermasalah otak ibu bukan Qurannya. Kenapa setan yang ciptakan otak ibu siapa? Allah. Yang nurunin Quran siapa? Allah. Guru aja tidak mungkin kasih metode yang ibu nggak paham. Padahal dia nggak tahu kemampuan nalar ibu. Paham? Guru, apakah guru itu ketika mengajar tahu nggak kemampuan intelektual anak-anaknya? Dia nggak tahu. Allah kan menciptakan otak ibu. Yang nurunin Quran untuk panduan ibu. Masa nggak matching sih bu? Berarti otak ibu tuh yang bermasalah. Sakit hati nggak ibu-ibu? Ya nggak mungkin lah. Jelas? Coba lihat surat 55 ayat 1 dan sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu Ar-Rahman yang menurunkan Quran, yang menciptakan Allah sama otak Allah, yang ciptakan lisan Allah. Masa antara ciptaan dan panduan gak matching? Ya gak mungkin lah. Persoalan ada pada Allah bukan pada panduan, ngerti? Faham? Ada yang bilang gini, Pak Salim, kok kenapa kita susah menghafal Quran ya? Saya bilang gak mungkin susah bu. Quran gak menyusahkan. Ibu yang gak punya kemauan. Enggak pak, saya udah coba. Dulu saya pertama ngajar di sini 7 tahun yang lalu. Saya kasih kuliah duha setiap minggu dia udah 7 tahun di sini. Mungkin ustaz terlama di Al-Azhar. Ada nenek-nenek orang awak nanya begini. Ustaz Salim. Dia nanya pakai dialek Padang kan. Ustaz Salim, ambo mau nanya ya. Saya bilang, silahkan bu, apa yang mau ditanya? Saya bilang. Dia tanya gini, kalau kita mau ke bulan, wudhunya gimana? Saya tanya, bu, emang ibu mau ke bulan? Enggak usah nanya di bumi aja dulu, jangan nanya di bulan. Yang bumi aja banyak urusan, nanya di bulan loh bu. Ya, saya orangnya kayak gitu. Bu, nanya yang penting-penting aja. Nanti kalau ibu ditelepon jadi astronot tua baru saya ajarin ya. Nah, jadi yang di bumi aja, nanya gak muda-muda yang dulu, jangan di langit dulu ya. Ibu nenek-nenek, tidak ada astronot yang mau ambil ibu menemani dia ke bulan, gak mungkin bu. Jadi gak usah nanya di bulan, nanya yang di bumi aja dulu. Gak usah nanya yang bikin repot, dah bilang. Lalu ibu-ibu itu bilang, yaudah saya balik pertanyaan saya ya. Boleh saya bilang, silakan jawab ya. Tanya saja, saya jawab, saya bilang. Ustaz, kenapa Quran itu kok susah dimengerti ya? Bu, pertanyaan dibalik. Salah pertanyaan ibu. Pak Salim, kenapa saya kok tidak memahami Qurannya? Beda dong pertanyaannya. Kenapa Quran kok susah difahami? Berarti Qurannya bermasalah, Bu. Padahal masalah di ibu. Pertanyaan dibalik. Tuh nenek-nenek saya suruh balik pertanyaannya. Balik, nanya ulang. Pak Salim, kenapa saya kok tidak ngerti Quran? Baru saya jawab. Itu baru pertanyaan benar. Ya, saya bilang, Bu, masa Allah bohong? Emang Allah itu calon pilkadal. Calon bupati yang di pilkadal, ya? Yang calon pemimpinnya kadal, yang milih kadal, wajar kalau nanti pemimpin kadalin. Itu namanya pilkadal. Ya nggak mungkin lah Allah gombal. Allah bilang di surat 54 4 kali loh, bayangin. Ayat 17, ayat 22,
ayat 32, ayat 40. Kecepatannya. Kan waktu saya singkat loh, tinggal 4 menit. Allah ulang 4 kali apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku Allah telah memudahkan Quran bagi yang mengambil peringatan. Siapakah yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Allah bilang laqad, sungguh Quran ini sudah aku permudah. Jelas? Jadi Allah bilang sungguh Quran ini sudah aku permudah. Faham? Bagi yang mau mengambil pelajaran. Adakah yang mengambil pelajaran? Pertanyaan saya, lo yakin gak sama kata Tuhan Allah? Hei cepat jawab, yakin gak lo? Jawaban Anda sendiri tidak meyakinkan saya masalah. Jelas ya? Kita harus yakin bahwa Quran itu udah mudah. Ya? Al-Quran itu udah mudah. Maka terakhir, maka cara berinteraksi dengan Quran di 3 menit yang terakhir saya katakan pertama yang namanya namanya qiraah ya. Baca saja. Usahakan memperlancar. Kenapa? Kalau Anda selalu bersama Quran tiap hari, saya tanya, kalau Anda bertemu dengan seseorang, Anda selalu bersama seseorang, dan setiap detik Anda dibayar, mau nggak lo Anda bersama dia? Saya tanya, core jawabannya, jangan satu-satu lo. Gue nggak butuh satu-satu, gue butuh semuanya. Saya tanya sama lo, kalau Anda, ini andai kata ada orang menawarkan Anda untuk bersama dia selamanya, dan setiap detik dia bayar, mau nggak lo bersama dia? Dasar matre lo ya. Urusan dunia aja lu jawab, iya dasar matre ketahuan ubud dunia nih. Lah bagaimana kata Nabi? Harfun asyara hasanat. 1 huruf 10 kebaikan. Anda masih ragu kepada Tuhan dan Nabimu? Jadi Anda baca saja, udah dapat bonus. Anda kalau diminta lembur 1 hari 100.000, mau nggak lo? Udah tahu jawabannya. Bu, katakanlah orang yang nawarin Anda itu orang yang jujur, bisa mati nggak? Mati kan? Tuhanmu mati enggak? Nah, maka bersama baca. Yang kedua apa? Tilawah ya. Tilawah itu kalau ikra tidak butuh arti ya. Baca aja sebagai ibadah untuk menenangkan hati. Yang kedua tilawah untuk menjaga lisan agar sibuk dengan ayat Allah ya. Yang kedua tilawah. Tilawah itu adalah untuk memahami hati, menambah keimanan. Ya, maka Nabi datang kepada para sahabat, yatlu alaihim ayati, membacakan, maksudnya mengajarkan dengan pemahaman. Dan orang yang memahami Quran itu biasanya imannya bertambah. Lihat surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Artinya kalau Anda baca Arabnya saja nggak ngerti kan iman nggak nambah dong. Paham? Maka Anda perlu fase yang kedua, tilawah, memahami maknanya, ya, membaca terjemahannya minimal, maka akan bertambah keimanan. Coba Anda baca. Buktinya Al-Fatihah sampai sekarang gak ngerti-ngerti juga kan? Tapi gak apa-apa, yang penting kan ada nilai gitu. Nah kita pasang ke yang kedua. Yang kedua terakhir apa? Berusaha untuk menghafalnya. Berusaha untuk menghafalnya. Itu bagian pertama dari bersama selamanya. Bersamanya selamanya, saya gak minta diundang. Tapi ini masih ada sisi kedua loh. Karena kan saya harus jujur, judul itu terlalu sedikit tapi pembahasannya banyak. Itu baru awalnya, masih ada sisi yang kedua. Sekali lagi saya nggak minta diundang. Tapi saya cuma beritahu masih ada sisi yang kedua dari materi ini. Oke? Baik, pas. Jadi kalau saya suka ditanya, Pak Salim kalau undang Bapak syaratnya apa? Pertama nggak boleh telat, karena saya selalu on time kemana-mana. Yang kedua, kalau jamnya sudah segitu, bangsa saya 1 juta saya nggak terima Pak, emang udah selesai pas. Jadi mulainya kan sampai katanya jam 8.30 maka materi selesai. Materi belum selesai, bagian pertama udah selesai. Sekali lagi panitia, saya tidak maksa, saya tidak minta diundang lagi. Tapi saya hanya bilang materi ini masih ada sambungannya. Oke? Saya kira kita break dulu untuk tanya jawab ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Belum dibuka Bapak. Pak Sudirman apa kabar? Fresh ya Pak Sudirman ya. Setelah kita simak Masya Allah nih malam ini bahagia semua nih kayaknya nih ya. Oke, pertanyaan pertama dari brother saya dulu Pak Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya udah tahu maksud Bapak. Ada, terus poinnya apa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Rupanya Pak Sudirman itu terkena racunnya jil. Jamaah iblis lebih liar. L-nya double. Saya pernah ngikut sebuah kajian di Gatot Subroto. Profesor, tapi profesor itu udah mati sih. Saya kalau minta ampun untuk dia karena dia gak bertobat dari kesesatannya masalahnya. Dia bilang gini, kita tidak usah mencela iblis karena iblis itu dia bukan membangkang sujud kepada Allah, tapi dia membangkang sujud kepada Adam. Berarti iblis itu sudah menjaga kemurnian tauhidnya. Terus saya tanya, kok iblis, Bapak lebih tahu hati iblis daripada Allah? Emang iblis kasih tahu Bapak ya? Saya tanya, yang suruh iblis sujud siapa? Allah kan? Mungkinkah sebuah perintah Allah bertentangan dengan tujuan penciptaan? Gak mungkin. Maka makna sujud di sini bukan ta'abud, bukan pengibadahan, bukan penghambaan, tapi takrimah, pemuliaan, bukan penghambaan. Tidak semua kata sujud dalam bahasa Arab itu ibadah. Itu pertama. Yang kedua, berkali-kali dalam Quran Allah menjelaskan iblis sujud bukan karena dia menjaga kemudian tauhidnya. Tetapi katalah angku sombong. Coba dia lihat. Allah bertanya di surat 7. Coba lihat. Ayat 12. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, ngapain lu kagak sujud ketika gue suruh lu sujud? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani minar. Saya kan engkau ciptakan dari api. Jadi alasan iblis tidak sujud bukan menjaga kemurnian tauhidnya. Bukan karena tidak mau mencederai akidahnya, tetapi dia menolak karena pongah dan sombong kan? Terus saya tanya sama profesor, masa Anda lebih tahu hati iblis daripada Allah sih? Yang kedua, berarti Anda menuduh Allah zalim dong? Masa orang bertauhid kok dihukum? Kok Anda lebih adil dari Allah? Pertanyaannya, terjadi dialog antara Allah dengan iblis, emang Anda di sana atau iblis kasih tahu Anda? Kok Anda lebih tahu dari Allah gitu loh? Sesudah itu ibu-ibu pada bilang gini, kan saya panjang lebar sekali. Itu profesor nggak hafal Quran. Saya bilang ayat ini contoh ini kelimpungan dia. Saya bilang Anda itu kan profesor tukang sunat. Saya bilang Anda itu bukan cendekiawan, cendawan tahu? Tahu cendawan? Ya bikin rusak. Saya bilang kok Anda lebih tahu dari Allah gitu loh. Padahal proses itu Anda kan belum tercipta. Berarti Allah lebih bodoh, Anda lebih tahu daripada Allah dong. Ternyata Anda tercipta belakangan, tahu kejadian masa lalu melebihi Allah. Berarti Anda hebat loh ya daripada Allah. Maka muncul pertanyaan saya, lu itu lebih tahu dari Allah apa lu dedengkotnya setan? Ya, iblis tidak sujud bukan menjaga kemurnian tauhidnya. Bukan karena dia enggan sujud kepada makhluk. Kita tahu bahwa mungkinkah Allah itu ambigu dalam ketetapannya? Dia melarang kita tidak boleh berbuat syirik, tapi dia menyuruh kita mempersatukannya pada yang sama. Mungkin nggak? Allah nggak mungkin mencela-mencela ke pemimpin Allah kale. Jangan marah ya.
Paham? Jadi baca ayat, jangan satu potong ayat. Paham? Nama tukang sunat. Jadi Anda tuduh Allah zalim, Anda lebih tahu dari Allah, ya, dan sebagainya. Sekali lagi, iblis tidak sujud bukan karena menjaga ketauhidannya, tapi arogansinya. Ya, karena kesombongannya, karena keengganannya. Sebab seorang hamba, Tuhan suruh apa saja nggak usah nanya, numpang kok ngotot. Ya, Anda kata Tuhan suruh apa saja nggak usah nanya-nanya, kan seharusnya seorang hamba kan seperti itu. Ya, nggak usah nanya. Ya Tuhan, kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Kan aku datang depan. Apa kata, kalau andai kata saya di situ sapasisnya letuk, sudah menumpang melotot kentut pula kau. Pakai dialek Medan kan? Sudah menumpang melotot kentut pula kau. Jadi sekali lagi Allah tidak mungkin ambigu. Satu sisi dia melarang kita berbuat syirik, tapi pada waktu yang sama dia perintahkan sesuatu yang berindikasikan kesyirikan. Allah kan gak demikian Pak Sudirman. Itu otak Bapak yang menjamur itu. Perlu dirukyah nih. Ini Pak Sudirman perlu dirukyah ini. Iya kan? Itu satu ya. Udah gak usah bantah dulu, tenang dulu ah. Itu pertama ya. Jadi sekali lagi intinya iblis bukan menjaga kemurnian tauhidnya. Saya ulangi satu. Allah tidak mungkin ambigu. Quran tidak mungkin ambigu. Di surat 4 ayat 82, afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'inda ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak mentadaburi Quran? Andaikan Quran datang dari bukan sisi Allah selain Allah, pasti terjadi kontradiksi yang banyak, ambiguitas. Dan Allah tidak memiliki sifat ambiguitas tadi. Paham? Allah melarang syirik, tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu menyelisih larangannya. Maka sujud di sini bukan maknanya ta'budi, bukan penghambaan, tetapi adalah ta'rumah, pemuliaan saja. Menunjukkan Adam lebih mulia daripada iblis. Itu maksudnya, bukan penghambaan. Kedua, iblis menolak bukan karena ingin menjaga kemurnian tauhidnya, bukan karena ingin menjaga kelurusan akidahnya, tetapi karena arogansinya. Udah gitu dendam gak pakai tujuan lagi. Adam kan gak pernah salah kan? Coba lihat, iblis itu jahat gak? Dia diusir dari surga bukan gara-gara Adam kan? Urusan dia sama Allah bukan? Tapi apa katanya? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ayat 16 yang tadi surat 7. Ya Tuhan, karena aku sudah divonis sesat. Coba lihat, iblis sesat ngaku sesat, jin sesat enggak ngaku-ngaku, coba heran saya. Apa kata iblis? La aqudanna, aku pasti menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sejahat-jahatnya iblis, itu mengatakan kebenaran cuma satu, datang dari Allah, itulah Islam. Orang jil mengatakan semua agama benar. Kira-kira iblis pingsan gak? Apa kata iblis? Gue tuh ada didikan gua. Ternyata lu lebih jahat dari gue ya. Lanjutkan. Bersama kita bisa. Oke, diskusinya asik Pak Sudirman ya. Oke. Ini untuk meluruskan. Ini rukyah tingkat tinggi ini. Cuma setannya tidak memasuki pikiran Pak Sudirman dan kawan-kawan ini. Karena ini syubhat. Paham? Nah, itu pertama. Tadi kedua apa tadi? Iya. Ya mengatakan ya Tuhanku, boleh dong. Dalam Quran ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Rabb itu juga bermakna maksudnya Tuhan. Ya, kita ucapkan Tuhan selama itikannya Allah, no problem dong. Jelas ya? Mengatakan Allah lebih utama. Mengatakan zat yang di atas boleh dong. Bukankah Nabi pernah bertanya kepada seorang budak wanita, di mana Allah? Di atas. Kenapa? Kemudian apa? Zainab binti Jahsy ketika berbicara dengan para istri Nabi apa? Kalian dinikahkan oleh saudara-saudara kalian dengan Nabi, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari langit, di atas langit sana. Karena apa? Nabi menikahi Zainab binti Jahsy atas dengan perintah dari Quran, dari Allah kan? Nah, jadi itu contoh. Jadi mengatakan Allah yang di atas boleh, karena di atas Allah di atas a'la bukan? Allah di atas. Bahwa Allah berada di atas, zat yang berada di atas yaitu maksudnya Allah. Tapi kalau zat yang ada di atas tapi lebih supaya tidak syubhat, bilang Allah maha yang berada di atas langit. Aman kan? Itu lebih aman supaya tidak usah interpretasi macam-macam. Maksud Pak Sudirman, ngapain kalau jelas lebih hemat, kenapa Anda hemat yang merusak makna gitu kan? Begitu kan Pak? Jadi kita ikut Pak Sudirman aja leh. Mulai hari ini lebih banyak menggunakan kata Allah daripada kata Tuhan. Oke.
supaya menghindari sedini mungkin tasyabuh, penyerupaan dengan orang-orang non-muslim kan. Oh my God, ya Tuhan ya Tuhan Bapak kami. Nah seperti itulah kira-kira ya. Oke, Masya Allah. Nah seperti itulah kira-kira untuk tidak nyamain. Lebih utama tentu menggunakan lafaz yang sahih, yang tidak ada lagi, yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala misalnya. Jelas ya? Oke, dari sister side bertanya, silakan. Sister side nanti. Sister side. Dari sister side nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Nanya aja langsung, gak usah bilang mau nanya kecuali mau protes. Iya Ustadz, iya. Ya, emang tanya jawab. Supaya menghemat waktu. Kalau mau nanya kalau ngasih tahu kecuali protes ya. Langsung aja nanya, gak usah bilang saya mau tanya, kan udah tahu tanya jawab. Pengalaman Ustadz nih, apa yang membuat Ustadz itu paling berkesan gitu bersama dengan Quran, baik buruknya? Baik. Momennya ya? Ya. Oke. Yang kedua, gimana sih caranya Ustadz menjaga bersama selamanya dengan dia? Baik. Nice, terima kasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, saya dikaruniai ibu dan bapak yang hafal Quran. Jadi sejak kecil saya suka mendengarkan Quran. Ibu saya kalau negur aja saja gini, mana dalilnya nak? Jadi saya terbiasa hidup dengan dalil. Bapak saya kalau saya bantah suka nanya, mana dalilnya nak? Terus tanya, gak usah pakai dalil. Saya tanya, terus katanya, bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah kalau kamu tidak pernah berdalil dengan hujahnya? Faham? Jadi saya terbiasa sejak kecil, suka dididik itu selalu berpikir, berbicara berdasarkan dalil. Sehingga saya kecil, ibu saya suka melatih kami untuk menghafal Quran misalnya. Dulu saya suka marah-marah sama ibu saya gini, Mah kenapa sih saya kok dipaksa-paksa suruh baca Quran, hafal gitu. Ibu saya bilang apa? Guru di sekolah itu orang upahan nak. Saya jadi ibumu pilihan. Guru di sekolah itu adalah orang cari kerjaan. Saya jadi ibumu, saya dikasih kerjaan sama Allah. Saya bilang kenapa gitu? Ibu saya kan hafal Quran, dia bilang itu surat 42. Ayat 49-50. Apa kata ibu saya bahwa dalil itu saya teringat sampai sekarang ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Allah pemilik langit dan bumi. Demi Allah, Allah tidak salah menjadikan aku ibumu anakku. Dan Allah tidak salah memilih engkau jadi anakku. Sejahat apapun engkau, aku berdoa ya Allah ini asetku. Suamiku adalah mitraku. Artinya mitra kalau cocok lanjutkan. Kalau enggak cukup sampai di sini. Tapi anakku adalah asetku ya Allah. Apapun terjadi, aku akan menjaga asetku. Aku jual kepada Allah untuk meraih surgaku. Oleh karena itu, saya ingin hari kiamat ketika Allah bertanya kepada kalian. Jadi ayat tadi ya, Allah memberi anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, wa yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberi anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu yang ibu saya bilang, saya jadi ibu adalah pilihan. Karena Allah menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah kasih aku kerjaan dong. Sementara guru-guru itu orang upahan, dia cari gaji, gak ada gaji berhenti jadi guru dia. Dia cari kerjaan, ada kerjaan baik, dia cari lebih baik. Tapi sampai kiamat, aku tidak akan melepaskan pekerjaan ini. Maka ibu saya suka bilang gini, nak, kalau hari kiamat betapa bangganya aku di hadapan Tuhanku ketika ditanya, dari siapa engkau pertama kali mengenal nama Tuhanmu? Kalian menjawab dari ayah dan ibuku. Maka satu belenggu neraka telah lepas dari kami. Ketika Allah bertanya, dari siapa engkau pertama kali mengenal ayat-ayatku? Lalu kalian menjawab dari ayah dan ibuku. Wallahi demi Allah, dua ikatan akan lepas dari kami di azab neraka tadi. Terus seperti itu. Lalu saya termotivasi. Lalu kalau saya marah, saya bilang gini, hari ini saya nggak ngaji. Ibu saya sedih, tidak marah. Ibu saya kan jarang marah ya, bapak saya jarang marah. Kenapa? Kenapa murung? Kalau hari ini kematian datang menemuiku dan aku tidak menjalankan kewajiban mengajari anakku hari ini, lalu Allah tanya, apa yang kamu lakukan untuk anakmu hari ini? Dan aku tidak bisa menjawab, maka aku pasti akan diadab oleh Tuhanku. Maka aku memeluk bapak dan ibuku, aku bilang demi Allah aku tidak ingin masuk neraka, lalu aku duduk menghafal Quran. Ya contoh seperti itu. Artinya apa? Bahwa itu dibiasakan dari kecil. Artinya
tergantung siapa yang nanam. Jadi ini bagi ibu-ibu bapak-bapak muda ya. Anda boleh bodoh tapi jangan mewariskan kebodohan ya. Sinis ya. Iya sih, kadang-kadang kita mesti sinis pada diri kita sendiri daripada disinisin di akhirat. Saya lihat Anda kan masih bodoh agama dong. Wajar lah, ngaku aja, nggak usah dusta di neraka kita, kan nggak usah basa-basi kali. Kalau basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati tahu. Jelas ya? Jadi saya suka bilang jangan pernah mewariskan kebodohan. Bapak saya suka bilang gini, nak, ini kenapa motivasi orang itu penting di awal. Nak, demi Allah saya tidak mungkin jadi nabi. Dan demi Allah nutfah saya tidak mungkin melahirkan nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib, laki-laki terakhir yang nutfahnya mengandung nubuah. Ibumu tidak mungkin menjadi nabi karena dia perempuan. Dan tidak mungkin melahirkan nabi karena Aminah binti Abdul Wahab adalah manusia wanita terakhir yang mengandung nubuah. Tapi demi Allah anakku, saya berdoa kepada Allah masih bisa melahirkan seorang atau 2 orang pewaris para nabi. Itu motivasi yang selalu saya dapatkan, yang selalu diberikan oleh ibu saya, diberikan oleh bapak saya, sehingga saya seperti ini. Dulu saya kecil, saya jago komentator bola, Pak. Ibu bayangkan kalau saya di komentator bola, seru nggak? Seru kan? Ini supaya jadi motivasi orang tua ya, gimana cara menegur anak yang salah gitu. Begitu bapak saya dikasih tahu, itu saya komentator gitu. Begitu saya kasih tahu gini, Pak gimana komentar saya soal bola. Bapak saya menitikkan air mata coba. Saya kira bapak saya bangga sama anaknya ya. Lalu saya bilang, bagus kan? Bapak saya membelai saya lalu berkata gini, nak, setiap saat aku berdoa agar Allah memberikan kefasihan lisanmu, tapi bukan untuk menjadi komentator bola, nak. Untuk menuju manusia kepada kebenaran, Quran dan sunnah anakku. Bapak saya nggak bilang, besok tidak usah jadi komentator. Itu kemudian besok di sekolah, jadi nggak? Nggak jadi. Pak, Dek siap-siap untuk jadi komentator bola. Nggak jadi. Kenapa? Bapakku tidak mendoakan lisanku untuk komentator bola. Jadi itu harus dibangunkan motivasi oleh orang tua. Ini pengalaman. Saya nggak bilang bapak ibu saya paling bagus kan, tapi itu cara. Kan dia nanya pengalaman kan. Jadi sejak awal kami sudah berinteraksi dengan Quran, cara dimotivasi seperti itu. Bapak saya nggak maksa, ibu saya nggak maksa, tetapi mereka memberi motivasi aja. Itu contoh. Yang kedua, kemudian kita sendiri harus terbiasa ya. Terbiasa berusaha jadi seperti tadi, kalau Anda merasa Anda butuh ya tentu harus Anda pertanyaan, seseorang akan bersama sesuatu kalau dia merasa butuh bukan? Nah pertanyaannya, jadikan Quran itu kebutuhan. Jadikan Quran itu kebutuhan. Kenapa? Hari ini kamu butuh, sementara kamu butuh, sampai ajal menjemput pun kamu akan butuh Quran. Dan hari kiamat kamu pasti butuh syafaatnya Al-Quran. Maka pertama, jadikan bahwa Quran kita butuh. Kita butuh Quran, bukan Quran butuh kita. Quran menjadi mulia bukan karena Anda, tapi Anda mulia karena Quran. Bapak saya selalu bilang, demi Allah, Islam tidak pernah menambah kemuliaan karenamu anakku. Tetapi engkau dimuliakan Allah karena Islam. Maka berpeganglah pada Islam. Quran tidak menjadi mulia karenamu, tapi demi Allah engkau mulia karena Quran anakku. Seperti itu motivasi yang seharusnya diberikan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Maka saya kalau lihat bapak-bapak muda di mana-mana gitu ya, saya bersyukur sekali. Kenapa? Mereka bukan ayah saya. Sebab kalau mereka ayah saya ceritanya lain masalahnya. Ya, itu kan sentilan ya, sentilan-sentilun kira-kira gitu. Nah, itu selesai ya, tidak ada pertanyaan karena udah selesai jamnya kan? Sampai jam berapa sih? Ya. Oh, sampai jam 9 ya. Oke. Pokoknya jam penting selesai ya. Nah, enggak boleh lagi. Jadi intinya mari jadikan Quran itu kebutuhan. Hari ini kita butuh sebab kamu tidak mungkin tidak punya masalah. Yang mentakdirkan masalah adalah Allah. Sementara Allah tidak pernah punya masalah dan dia bisa membantu masalahmu. Pintu masuknya Quran. Di sana Allah menjelaskan sebagaimana engkau keluar dari masalahmu. Faham? Maka mulai hari ini jadikan jiwa Anda butuh Al-Quran. Al-Quran menghilangkan kehausan. Quran menghilangkan lapar rohani kita. Subhanallah, untung rohani kita enggak lapar seperti jasmani. Dan itu Allah jadikan fitnah, ujian bagi kita. Allah sengaja membuat rasa lapar pada rohani tidak terasa. Karena itulah ujian bagi orang-orang mukmin. Itu bagian dari apa yang dikatakan Allah di dalam surah 23
Surat 29 An-Naml ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira wahai manusia bahwa kalau kalian mengatakan telah beriman tidak saya uji lebih dulu? Dan ketidak terasa lapar itu pada rohani kita itu juga adalah ujian bagi orang beriman. Paham anak-anak? Ya udah cukup sampai di situ. Itu termasuk yang cara menjaga bagaimana untuk bisa selalu bersamanya ya? Nah, bagaimana cara menghafal? Jadi gini, cara hafal gini, gampang aja gini. Pertama pakai mushaf satu aja. Jadi proses pertama gini, pindahkan dari Quran ke mata gitu. Jadi jangan ganti mushaf ya, dipegang aja gitu. Dibaca, kalau Anda bikin target hafal, kan saya belum jelaskan fase kedua, tapi nggak apa kan udah terlalu ditanya. Jadi kasih bocorannya aja. Jadi gini, pertama jangan ganti mushaf. Lalu bikin target. Dengan kemampuan IQ saya yang sedang-sedang saja, kira-kira kemampuan saya cara menghafal kira-kira berapa lama? Ya taruh 3 bulan lah, saja juz 30. Paham? Nah, 3 bulan berarti berapa hari? 90. Taruhlah ini bagi yang IQ-nya rada-rada bawah gitu ya. Ini yang paling rendah lah 3 bulan gitu. Dibagi 2 aja. Berarti 90 hari berarti 45 hari. Anda baca aja nggak usah hafal. Habis lohor baca. Habis terus diulang berarti 5 hari kan? Coba 5 kali 45 berapa kali Anda baca? Cepat. Udah lupa matematika ya? 5 kali 45 berapa kali? 100. Masa iya 102 kali Anda baca nggak setengah hafal? Paham? Nah, hari ke-46 mulai hafal satu-satu masuk. Caranya apa? Baca satu ayat ulang-ulang 20 kali. Contoh, amma yatasaalun, kayak orang gila nggak apa-apa. Kayak gini aja santai. Amma yatasaalun 20. Tambah lagi yang kedua, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara ngikatnya? Rajin sholat malam. Lalu baca itu ayat, itu cara mengikatnya. Lama-lama, tadi kan dari apa? Dari Quran pindah ke mata kan? Dari mata pindah ke ingatan, ingatan pindah ke mulut. Makanya bacanya lancar-lancar aja. Susah ya? Iya sih, neraka kan di bawah, surga di atas. Mana ada orang ke atas melihat-lihat langsung sampai, nggak mungkin keles. Quran itu mudah, kemampuan kita terbatas kan? Saya tanya, tadi sudah saya terangkan, Quran mudah enggak? Ini sulitnya pada Quran, pada semangat kita. Tadi kalau saya bicara motivasi duniawi kayak Mario Teguh, tidak ada yang meragukan, gue bisa. Kelihatan sih. Tapi kalau begitu bicara Quran, cara hafal, wow. Betul kan? Begitu kita lihat motivasi-motivasi di dunia itu, langsung kita bilang, gue bisa. Betul kan? Kelihatan sih, syahwat dunianya kentara sekali. Tapi begitu hafal Quran, ada mulai aja dari gimana bisa? Ya, optimis. Ya, apa kata Nabi Yakub kepada la tai'asu mir rauhillah wa la ya'silal qaumil kafirin. Apa kata Nabi Yakub ketika memotivasi anaknya untuk menemukan Yusuf? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bu, mencari Yusuf yang tidak jelas rimbanya lebih sulit dari hafal Quran, tahu? Faham? Menunjukkan bahwa tadi Al-Quran rahmat bukan? Maka jangan pernah putus asa. Paham? Jadi begitu mendengar kita punya keyakinan, saya bisa. Masa Anda kalau lari maraton bisa, padahal dapat gajinya, dapat hadiah cuma 25 juta kan? Begitu balik dirampok orang, mati lagi, dibunuh kan? Sementara kalau hafal Quran targetnya surga kan? Dasar lo ya. Urusan dunia aja nyamuk kayak XL. Urusan akhirat lemot. Jelas ya? Nah, seperti itu ya. Memotivasi, namanya motivasi tidak harus tenang kan? Kadang-kadang memarahi juga motivasi kan? Saya gaya motivasi orang beda, suka marahin orang. Marah itu motivasi juga enggak? Jangan coba-coba bohong sama gue, itu psikolog lo.
Saya tuh S2 psikoanalisis tahu. Masya Allah. Jadi nggak bisa bohong Ustaz. Mata lu ketahuan. Oke. Mungkin masih bisa ada pertanyaan lagi dari Brother Said. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena Masya Allah ya, diskusi ini begitu mengalirnya gitu. Cair sekali ya, Masya Allah. Silakan. Waktunya, jadi silakan yang terakhir Said, nanti sambil ini dijawab, mungkin Sister Said bisa langsung turun ke bawah. Silakan. Mungkin. Seperti biasa ke aula bawah di sebelah tangga langsung turun tangga langsung ke arah kanan dalam di aula bawah tepat di bawah ruang masjid utama Al Azhar. Silakan mau bertanya. Oke, tunggu mic-nya dulu. Tolong sebutkan namanya ya Mas ya. Gak usah muter-muter nanyanya ya langsung aja tuh depan, gak usah bilang nanya-nanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Akbar. Siapa? Al-Akbar. Al-Akbar. Iya. Barakallahu fiik. Silakan. Saya manggil Ustadz apa Cikgu? Cikgu aja. Oh, Cikgu aja. Cikgu. Tadinya nggak mau dipanggil Ustadz ya. Ini pertanyaan saya tentang keberadaan surga dan neraka. Apakah semua muslim akan masuk neraka dulu atau masuk surga? Di sini di surat Al-Infitar ayat 14 sampai 16 dijelaskan. Saya nggak hafal bahasa Arabnya ya, terjemahnya aja Ustadz. Cikgu maaf. Ayat 14, dan sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat jahat, al-fujar atau durhaka, benar-benar berada dalam neraka. Ayat ke-15, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan ayat ke-16, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Dan di sini saya diragukan dengan sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari yang ke-44 dan Muslim 193, dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat biji dari kebaikan atau iman. Dan di sejarah Islam dijelaskan Fir'aun ketika mati, ketika ditenggelamkan dengan air laut, Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Kalau bersesuaian dengan hadis ini, apakah Fir'aun juga akan masuk surga? Baik. Jelaskan dengan, dan pertanyaan saya, apakah semua muslim itu masuk neraka dulu atau masuk surga? Dan ketika itu dijelaskan di Al-Mu'minun juga ayat 23, akan masuk neraka, mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan ketika itu saya juga bertanya dengan seorang ustadz, dia berkata semua muslim itu masuk neraka dan dibersihkan dosanya di neraka dulu dan lalu masuk surga. Dan ketika perumpamaan udah, itu yang tadi ya. Itu sudah ditanyakan tadi. Maaf, jadi jangan diulang lagi. sambil cerita. Insya Allah sudah Baik, sampai. ya. Oke, cukup pertanyaan cukup. Cukup. Insya Allah nanti jawab. Terima kasih Waktunya Mas sudah Al-Akbar. tidak cukup. Baik. Silakan Insya Allah Cikgu sudah Baik. menangkap pertanyaannya. Waktu saya cuma 1 menit loh. Manusia pada hari kiamat akan terbagi 2 ya. Kata Allah di surah 64 ayat 2, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Ya, Allah menciptakan kalian lalu ada yang kafir ada mukmin. Kafir ini identitas di akhirat, terbagi 2 manusia. Faham? Nah, kemudian orang kafir pasti go to hell dong. Orang mukmin kemudian apa? Setelah manusia identitasnya jelas, maka ditimbang amalnya. Maka di 2 ayat Allah bilang apa? Di surat 6 ayat 132 sama dengan surat 46 ayat 19. Apa kata Allah? Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Beriman kafir bisa, maka Allah menempatkan orang di neraka. Kan orang kriminal kan tingkatannya masing-masing. Masa paus sama pastor sama? Ya beda dong dosanya. Pasti paus kan di VIP dong. Di neraka gitu kan. Paham? Karena tingkat kejahatan kriminal kan beda-beda. Jelas ya? Orang mukmin juga sama. Jadi dengan amal itu Allah tempatkan amal jahat. Allah tempatkan orang di neraka dengan amalnya dan orang di surga sama dengan amalnya. Pertanyaan, orang mukmin yang berbuat selama tidak berbuat syirik, ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah. Allah jelaskan di 2 ayat, surah 4 ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau seseorang meninggal dunia berbuat syirik, Allah tidak akan pernah ampuni dosanya. Tetapi dosa selain itu masih bisa diampuni Allah. Ini dalil bahwa selama orang tidak berbuat syirik, sesudah kematiannya masih bisa diampunkan dosanya oleh Allah jika Allah mau. Bagaimana cara pengampunannya? Waktu kita habis, lain kali berpenjelasan. Tapi kepo nggak sih kenapa Fir'aun ngucapin la ilaha illallah masuk neraka Ustaz? Itu boleh nggak dikit aja Ustaz? Gak apa-apa. Pokoknya Fir'aun Bu, kan kata Allah idza balagatil hulqum di surat 56 kan, kalau roh sudah berada di tenggorokan baru nyesal, kata Allah nggak ngefek, nggak ngaruh. Fir'aun ngucapin itu sudah di hulqum, nafaknya udah di tenggorokan, sudah nggak ada pilihan, baru dia bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kata Allah telat loh. Kenapa bukan dari tadi? Sudah Mas, sudah ya, sudah cukup. Insya Allah. Oke, kita. Baik, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di sesi, insya Allah sesi berikutnya ya. Kemudian untuk kajian malam ini juga mungkin nanti bisa ada diikuti artikelnya atau apa di The Rabbanians, yaitu di www.therabanians.com, atau nanti mau yang ingin bertanya lebih lanjut di 0878784050003. Oke. Baik, mohon brothersnya untuk stay dulu sebentar. Iya, brothersnya stay dulu karena untuk khawatir menghindari nanti ihtilat. Tolong ini dijaga karena ini hal yang penting bagi kita sebisa mungkin untuk menjaga ihtilat. Biarkan dulu sister side-nya turun terlebih dahulu. Mungkin ada sedikit kesimpulan Ustadz untuk disimpulkan. Kesimpulan ya, bahwa Allah tidak membiarkan kita jalan tanpa panduan. Allah tidak mungkin menjanjikan sorga, Allah tidak mungkin menjanjikan neraka. Pasti Allah menjelaskan dengan apa kamu masuk sorga dan dengan apa kamu masuk neraka. Dan Allah tidak pernah ngomong kepada Anda secara personal, tapi Allah bicara secara kolektif. Dan Allah turunkan nabinya dan kitabnya. Siapa ingin ke sorga, bersamalah dengan Quran. Siapa ingin menjauhi neraka, bersamalah dengan Quran. Menjauh sesaat saja, kemungkinan go to hell. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.